Shalom, selamat pagi. Dan saya Marvel ingin sharing dengan tema tentang tidak punya kepentingan pribadi. Nah, jadi apa itu kepentingan pribadi? Kepentingan pribadi adalah kita melakukan sesuatu demi sebuah motivasi tertentu yang kadang salah dan atau belum tentu salah. Nah, di sini ada contoh motivasi yang salah dan yang benar dalam saat kita melakukan kebaikan. Satu contohnya, jika kita memiliki sifat yang kepentingan pribadi, nah kita akan berbuat baik dengan motivasi yang salah. Satu contohnya adalah kita berbuat baik karena kita ingin dipuji orang. Itu adalah hal yang salah. Nah, tapi kita perlu sadar kalau kita berbuat baik karena Tuhan sudah berbuat baik pada kita. Itu adalah satu contoh motivasi yang benar. Nah, di sini untuk tema tidak punya kepentingan pribadi, saya ambil dari Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Nah, di Yakobus 3 ini menceritakan tentang hikmat duniawi dan juga hikmat surgawi. Nah, untuk hikmat surgawi ada di ayat 13, yaitu siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Nah, jadi di ayat 13 ini, hikmat surgawi itu artinya melalui kelemah lembutan, maka ada hikmat, dan dari kelemah lembutan itu, maka ada cara hidup yang baik. Dan dari cara hidup yang baik, kita dapat menjadi bijak dan berbudi. Dan dari kebijakan dan berbudi itu, maka ada kebenaran dan kedamaian. Tetapi ini adalah hikmat duniawi, yaitu di ayat yang ke-15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Nah, jadi hikmat duniawi ini, teman-teman, itu berasal dari nafsu manusia, dari nafsu dunia. Dan dari nafsu ini, satu contohnya adalah mementingkan diri sendiri. Nah, mementingkan diri sendiri itu seperti yang tadi, memiliki motivasi yang salah, yaitu ingin dipuji atau ingin seperti kita menjadi lebih unggul dari yang lainnya. Itu berasal dari nafsu dunia. Nah, dari nafsu dunia itu kita akan menjadi seperti ingin dipuji, ingin lebih kuat, dan akhirnya di situ timbullah yang namanya mementingkan diri sendiri. Dan dari mementingkan diri sendiri, maka kita akan memiliki sifat yang membanggakan diri, seperti merasa kita lebih kuat daripada orang lain, lebih unggul daripada orang lain. Dan karena itu, maka kita bisa membuat perbuatan yang melawan kebenaran. Dengan membanggakan diri, kita akan melakukan segala cara agar kita bisa mendapatkan nafsu itu, teman-teman. Yaitu nafsu seperti ingin dipuji tadi dan lain-lainnya. Dan karena perbuatan melawan kebenaran, maka diri kita akan mengalami yang namanya kekacauan dan perbuatan jahat, teman-teman. Dan itu saja yang dari Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Selanjutnya ada ayat lagi, yaitu dari Matius 6 ayat 1 sampai 4. Nah, di Matius 6 ayat 1 sampai 4 menceritakan tentang sikap yang benar saat memberi. Nah, di sini ada 2 poin, yaitu tentang kewajiban dan kesadaran. Nah, untuk kewajibannya adalah yang salah dan kesadaran adalah yang benar. Dan kewajibannya ini dijelaskan di ayat 1 dan 2-nya. Dan di ayat 1 itu intinya adalah ketika kita memberi, kita itu ingin dilihat orang lain, seperti yang tadi, yaitu di hikmat duniawi ya, supaya kita ini dipuji, kita dilihat orang lain. Dan juga di ayat 2-nya itu poinnya ada 2, yaitu direncanakan untuk diri sendiri dan supaya dipuji. Nah, jadi di sini untuk ayat 1 dan 2 ini tentang motivasi yang salah ya, yaitu saat kita memberi, kita merencanakannya agar supaya kita dipuji, supaya kita dilihat banyak orang kayak kita ini baik. Nah, tapi itu adalah yang salah. Tapi yang seharusnya kita lakukan adalah kita melakukannya dengan kesadaran, yaitu apa? Yaitu ada di ayat 3 dan di ayat 4-nya. Nah, di ayat 3 itu ada 2 poin, yaitu supaya kita tidak diketahui orang lain apa yang kita perbuat. Dan juga kita tidak memamerkan atau kita tidak menceritakan kepada orang lain kayak
aku ini sudah memberi segini loh untuk orang ini. Nah itu hal yang salah ya. Tapi kita harus sadar kalau ada di ayat 4, yaitu Tuhan yang akan melihat dan akan membalas kita, teman-teman. Nah jadi walaupun kita tidak diketahui banyak orang apa yang kita berbuat baik, tapi perlu kita sadar kalau Tuhan selalu melihat apa yang kita berbuat, dan Tuhan akan membalasnya kepada kita. Lalu kita berpindah di Matius 6 ayat 5 sampai 8. Ini lanjutan dari ayat 1 sampai 4 tadi. Nah, di ayat 5 sampai 8 ini menceritakan tentang waktu berdoa. Nah, sebenarnya ayat ini juga berhubungan dengan ayat 1 sampai 4-nya, teman-teman. Itu tentang kesadaran kita dan cara yang benar waktu saat kita berdoa. Nah, di sini waktu berdoa di ayat itu dijelaskan bahwa kita berdoa jangan menurut dilihat orang lain dan juga supaya dipuji, seperti di ayat 1 sampai 4 tadi poinnya, yaitu ketika kita berdoa, kita jangan berdoa kayak di tengah jalan atau di pinggir jalan supaya dilihat orang lain kalau kita itu rohani atau gimana. Tapi lagi-lagi itu seperti di poin yang ayat 1 sampai 4, yaitu jangan diketahui dan jangan diceritakan atau dipamerkan, teman-teman. Tapi Tuhan yang akan melihat dan membalasnya. Jadi waktu kita berdoa, kita itu jangan memiliki motivasi yang salah, tapi kita harus sadar kalau Tuhan yang akan melihat dan akan membalasnya. Lalu berpindah lagi di Matius 6 ayat 16 sampai 18. Nah, di ayat ini diceritakan tentang berpuasa. Nah, dan ayat ini juga memiliki hubungan antara ayat 1 sampai 4 dan 5 sampai 8. Nah, di sini intinya dalam berpuasa kita jangan seperti lemas atau gimana supaya dilihat orang lain kalau kita sedang berpuasa. Tapi lagi-lagi kita harus terlihat lebih segar atau lebih tidak seperti orang berpuasa, tapi seperti orang badan normal ya, dan tidak memamerkan seperti yang poin-poin sebelumnya ya. Tapi lagi-lagi Tuhan akan melihat dan akan membalasnya di ayat 18-nya, teman-teman. Nah, jadi intinya ketika kita melakukan sesuatu itu tidak boleh ada motivasi tertentu dan motivasi yang salah. Tapi kita harus sadar kalau kita bisa berbuat itu karena ada Tuhan yang akan melihat dan akan membalasnya. Dan juga ketika kita berbuat baik, kita harus sadar karena Tuhan sudah berbuat baik dulu kepada kita, bukan karena kita ingin dipuji. Nah, jadi kita harus memiliki hikmat surgawi tadi, yang dimana kita harus berbijak dan berbudi dan memiliki cara hidup yang baik, bukan hikmat duniawi yang menuruti nafsu dan mementingkan diri sendiri, teman-teman. Jadi itu saja sharing saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.